Oke, jadi malam ini kita belajar tentang listrik magnet ya. Ya, materinya yang ini. Nanti langsung ngerjain soal ya. Jadi kita belajar langsung ngerjain soal-soal yang ini. Oke. Ya, oke. Sekarang Nabila kemarin kelas berapa? Kemarin lupa lagi 8 ya. 9. Oh, kelas 9. Kalau materi listrik udah dipelajari belum? Listrik muatan kayaknya belum. Oh, belum ya. Oke, oke ya. Oke. Jadi kita langsung saja ya. Jadi nanti Nabila akan belajar listrik di SMP kelas 9 ya. Nah, listrik itu ada dua jenis ya. Ada listrik statis dan dinamis. Tapi listrik sendiri artinya muatan. Dalam listrik statis kita belajar tentang kumpulan muatan yang diam. Sementara dalam listrik dinamis kita belajar kumpulan muatan yang bergerak. Artinya kalau di listrik dinamis itu Nabila belajar tentang arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik ya, kayak gitu. Kalau di listrik statis, Nabila belajar tentang yang fenomena bagaimana kalau saya menggosokkan sisir plastik di rambut saya, kemudian sisir plastik tersebut bisa menarik potongan-potongan kertas. Nah, itu yang dipelajari di listrik statis. Ya. Nah, tapi kita nggak akan belajar yang itu. Kita langsung fokus ke yang pertama, yaitu hukum Coulomb. Ya. Hukum Coulomb. Nah, yang ini. Nah, hukum Coulomb itu apa? Jadi hukum Coulomb itu adalah hukum yang berbicara di materi di listrik statis ya. Di hukum Coulomb itu hukum yang berbicara tentang bagaimana muatan-muatan listrik itu saling berinteraksi atau memberikan gaya. Jadi dalam muatan listrik itu ada dua jenis interaksi ya, bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, interaksi tarik-menarik itu terjadi ketika muatan listrik positif dan negatif didekatkan. Sementara interaksi tolak-menolak terjadi ketika muatan listrik yang berbeda jenis, yang sama jenis didekatkan. Contohnya bisa sesama positif atau sesama negatif ya. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Oke, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan besar interaksi listriknya? Nah, besarnya interaksi listrik itu dirumuskan oleh ini. FC itu maksudnya gaya Coulomb sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, K itu apa? K itu adalah konstanta Coulomb. Nilainya yang itu 9 kali 10 pangkat 9. Kalau Q1 besar muatan 1, Q2 besar muatan 2, R adalah jarak pisah antara muatan 1 dan 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, berselanjutnya yang harus Nabila ketahui berikutnya adalah medan listrik. Nah, jadi kalau Nabila lihat uh, gaya seperti gaya listrik, gaya magnet, dan juga gaya gravitasi, itu termasuk dalam gaya tak sentuh ya. Jadi kan contoh gaya gravitasi itu kan kita lemparkan setiap benda ke atas, pasti benda akan jatuh ke bawah. Nah, kenapa gaya benda jatuh ke bawah? Karena benda ditarik oleh gravitasi bumi. Kita lihat gravitasi bumi itu kan tidak nampak, tapi bisa bekerja pada benda-benda yang ada di dalam bumi. Nah, itu karena gaya gravitasi bumi termasuk gaya tak sentuh. Contoh lain adalah gaya listrik ini, dan contoh lainnya lagi adalah gaya magnet. Nah, jadi gaya-gaya tak sentuh itu mereka bekerja melalui sesuatu yang disebut dengan medan. Jadi ada namanya medan listrik berhubungan dengan gaya listrik, medan gravitasi berkaitan dengan gaya gravitasi, medan magnet berkaitan dengan gaya magnet. Ya. Nah, terus kalau medan listrik sendiri itu apa? Medan listrik sendiri itu adalah daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Ya. Jadi di sekitar muatan listrik itu akan timbul medan listrik, ya. Nah, kalau misalkan ada muatan lain berada dalam medan listrik tersebut, maka muatan lain itu akan mendapatkan gaya listrik. Nah, gaya listriknya itu bisa tolak atau tarik, tergantung dengan kedua jenis muatan, apakah sama atau beda. Kalau sama berarti tolak menolak, kalau beda berarti tarik menarik. Nah, contohnya ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada muatan sumber, ya, misalkan muatan sumbernya adalah Q, muatan positif, dan muatan uji yang berjarak R dari muatan sumber adalah Q0. Oke ya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, uh, muatan sumber, kalau muatan listrik ya, arah medan listriknya itu digambarkan seperti ini ya. Kalau Nabila lihat di sini. Jadi yang muatan positif, arah medan listriknya itu keluar dari muatan positif,
Sementara untuk muatan negatif, arah medan listriknya itu masuk menuju ke muatan listrik negatif tersebut ya. Seperti ini gambaran medan listrik untuk muatan positif dan negatif. Nah, kemudian hubungan antara medan listrik dan gaya listrik adalah ini. Jadi kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik yang bekerja. Jadi kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji ini adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada muatan uji ini dibagi dengan besarnya muatan tersebut. Atau kita bisa tulis jadi kayak gini. Gaya listrik sama dengan muatan uji kali besarnya kuat medan listrik ya. Oke. Nah, kebetulan di sini adalah muatan negatif ya. Kebetulan di sini ilustrasi kita muatan uji ini adalah muatan negatif. Nah, kalau muatan negatif, kalau misalnya kita nyatakan dalam rumusan vektornya, ini rumusan vektor ya. Rumusan vektor. Maka ketika kita menyatakan dalam rumusan vektor, kita perlu menuliskan tanda daripada muatan tersebut, yaitu di sini muatannya kan negatif. Nah, kalau Nabila perhatikan di sini, ternyata F sama dengan min Q kali min Q0 kali E. Apa makna dari ini? Apa arti dari sini ada tanda negatif? Nah, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa jadi tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah gaya listrik dan arah medan listrik itu berlawanan. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah gaya listrik dan arah medan listrik berlawanan. Maksudnya gimana, Kak? Nah, udah perhatikan, di sini medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif itu kan keluar menjauhi muatan positif, ya kan? Jadi medan listrik yang sini keluar, 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 keluar. Sementara gaya yang dirasakan oleh muatan negatif ini arahnya bukan ke luar, tapi dia menuju ke sini. Jadi kalau di sini arah medan listriknya ke arah kanan, sementara arah gaya listrik yang bekerja di muatan Q0 adalah ke arah kiri, ke sini. Makanya di sini ada tanda negatif. Itu maknanya ya, maknanya di situ. Nah ini, sorry ganggu, kayaknya ada tambahan room satu bang, sorry. Jadi bikin 3. Oke, sorry ya. Boleh bisa kak, kak Puji? Headroom ini ya. Ya, bikin 3 room. Habis itu baru uh, bikin aja science room gitu. Sorry ya. Oke, Betul, fisik room sampai science room tuh. oke, udah bisa kak bikin. Udah tuh. Sign-nya Di open. Habis itu di open. open all rooms ya. Oke. Sip. Sorry ya Bang Ari sama Nabila, jadi boleh join. Oh, aman kan aman. Aman, sorry. Suaranya Kak belum ke pencet. Belum belum di unmute. Suaranya yang belum kedengeran Kak. Oh, Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. ya. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi sampai sini ya. Jadi kayak gini ya. Oke. Terus kalau misalkan kita tulis ulang F ini sebagai K, terus Q1-nya adalah Q besar, ini, terus Q2-nya adalah Q0, muatan uji, dan per R kuadrat, maka jadinya kayak gini. Ini kayak gini. Terus di sini karena Q0 dan Q0 sama,
Nabila bisa eliminasi ya. Makanya di sini Kak Ari coret ya. Sehingga terakhir bentuk dari kuat medan listrik rumusannya ini ya. K kali Q besar per R kuadrat. Di mana Q besar itu adalah muatan sumber ya. Muatan sumber itu adalah muatan yang memberikan medan listrik di suatu titik uji tertentu. Gitu. Itu maksudnya ya. Nah, kira-kira begitu. Ini minimal yang Nabila kuasai supaya bisa ngerjain soal. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sementara enggak. Nggak ada ya. Oke, tapi kalau ada pertanyaan nggak usah malu-malu ya. Iya. Gitu. Nah, nomor 1. Kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1. Di sini ada soal 2 buah muatan ya, Q1 dan Q2, di mana Q1 positif ya, 1 kolom, Q2 min 4, min 4 kolom. Nah, di sini kalau misalkan saya bilang besar muatan Q1, berarti itu Nabila harus lepaskan muatan itu dari tandanya ya. Yang negatif berarti harus jadi positif. Kalau saya bilang besar muatan. Jadi kalau saya bilang besar muatan 2, berarti bukan min 4, tapi 4 kolom gitu. Tapi kalau saya bilang muatan 2, maka kita bilang min 4 kolom gitu ya. Tapi kalau besar, kalau ada kata besar di depan, besar itu artinya nilainya saja, tidak perlu tandanya gitu ya. Nah, jadi besar muatan 2 min 4 kolom ya, tandanya negatif. Mereka berdua terpisah sejauh ini, 10 cm. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah jarak sebuah titik yang kuat medan listriknya 0 diukur dari muatan Q1, dari muatan yang ini. Oke. Nah, soal seperti ini kita perlu gambar ya, kita perlu gambar. Nah, kira-kira gambarnya tuh kayak gini. Nah, gambarnya kira-kira kayak gini ya. Nah, jadi di sini Nabila yang harus Nabila lakukan. Oh ya, ini yang kemarin yang ini langsung kayak gitu. Kemarin kayaknya Kak Ari sempat ngajar ya. Di mana ya? Itu yang lebih dalam. Sabar, saya cari dulu itu. Oh, ini kayaknya. Yang ini aja dah. Kita pakai yang ini aja. Oke ya. Nah, kita pakai kondisi ini. Kalau ini yang lebih ini. Sini Kak Ari buat kondisi ya. Nah, jadi penyelesaiannya kayak gini ya. Kita buat jadi beberapa kondisi. Kondisi ya. Kita buat jadi beberapa kondisi. Jadi ada kondisi, bukan kondisi, tapi wilayah. Ada wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Wilayah 3. Nah, wilayah 1 itu di sebelah kiri muatan Q1, wilayah 2 antara muatan 1 dan muatan 2, dan wilayah 2 di sebelah kanan, wilayah 3 di sebelah kanan muatan 2. Yang ini ya. Nah, oke. Sekarang kita akan cek. Pertama dari wilayah 2. Apakah di wilayah 2 ini medan listrik bisa 0? Nah, oke. Nah, yang harus Nabila paham dulu bahwa medan listrik bisa 0 terjadi jika di titik itu medan listrik dari 2 buah muatan ini saling berlawanan arah. Maksudnya misalnya kalau medan listrik di titik P ini ya 0, berarti medan listrik yang dihasilkan oleh 1 dan 2 harus berlawan arah. Yaitu misalkan yang dihasilkan muatan 1 arahnya ke kanan, terus yang dihasilkan muatan 2 arahnya ke kiri. Nah, di situ peluang bisa 0 mungkin ya, karena berlawanan arah. Kan medan listrik di titik sini kan nanti kita akan jumlahkan kan. Medan listrik 1 tambah 2. Kalau misalkan searah ya nggak bisa 0. Kalau berlawanan arah baru bisa 0. Gitu ya maksudnya. Kita akan cek. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, kita lihat di titik P ya. Nah, di titik P ini Nabila bisa lihat vektor S1 ini. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh muatan 1 di titik P arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena muatan ini positif. Jadi kalau muatan positif kan arah medan listriknya adalah keluar dari muatan itu. Artinya kalau dia keluar menjauhi kan harus arahnya ke kanan. Gitu ya. Oke? Nah, sementara medan listrik yang dihasilkan muatan 2 di titik P ini arahnya juga ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena arah medan listrik yang dihasilkan muatan negatif kan menuju muatan negatif itu. Artinya kan kalau muatan negatif di sini berarti arahnya juga ikut ke kanan. Ya kan? Nah, di semua titik di sini pasti arah medan listriknya akan ke kanan, baik E1 maupun E2. Sehingga
di daerah antara Q1 dan Q2 ini, medan listrik tidak mungkin nol. Sehingga Kak Ari tulis yang ini. Di wilayah 2, total medan listrik tidak bisa nol karena E1 dan E2 searah ke kanan. Itu ya, searah ke kanan. Nah, jadi kita eliminasi. Oh, daerah 2 tidak bisa nol medan listriknya. Sekarang kita cek di daerah 3. Kita cek daerah 3. Bagaimana dengan daerah 3? Nah, kalau kita cek daerah 3, misalkan titik S. Nah, titik S ini misalkan dia berjarak X dari muatan 2 dan berjarak 10 tambah X dari muatan 1. Nah, kita lihat titik S. Oleh muatan 1, medan listrik di titik S arahnya ke kanan. Ya jelas, karena kan medan listrik dari muatan positif keluar, sehingga arahnya ke kanan di titik S. Sementara medan listrik di titik S oleh muatan 2 arahnya ke kiri. Karena apa? Medan listrik oleh muatan negatif itu harus menuju ke muatan itu kan. Makanya harus masuk ke sini, ke kiri ya. Nah, berarti di sini punya potensi bahwa medan listriknya bisa nol karena dua vektornya saling berlawanan. Nah, tetapi apakah bisa nol? Masih ada syarat lain. Kita lihat syarat lain. Kalau kita lihat di sini bahwa Q1 nilainya atau harganya 1 kolom, sementara Q2 harganya adalah 4 kolom. Berarti Q1 lebih besar dari Q2. Oke. Nah, kalau kita lihat dari rumusan medan listrik, yaitu yang ini. Nah, dari rumusan ini Nabila bisa lihat bahwa kalau muatan listrik semakin besar dengan jarak tidak diubah, berarti kan besar medan listrik makin kuat, ya kan? Tetapi kalau muatan listriknya tetap, kita mengubah besar daripada jaraknya, di mana jaraknya kita buat makin dekat. Kalau misalkan dua muatan titik, jaraknya makin dekat, maka kuat medan listriknya makin apa? Makin kuat atau makin lemah? Kuat. Makin kuat ya, karena berbanding terbalik di sini ya. Jadi per R kuadrat, artinya kalau R-nya makin kecil, medan listriknya makin kuat. Nah, kalau kita lihat, kalau misalnya kita memilih titik di sebelah kanan muatan 2, di sini tidak mungkin bisa nol medan listriknya. Kenapa? Karena muatan 2 besarnya sudah lebih dari muatan 1. Nah, kalau kita pilih titik yang lebih dekat dengan muatan 2, berarti pasti muatan 1 ini medan listriknya tidak bisa mengimbangi muatan 2, besar medan listrik muatan 2. Sehingga di sini tidak mungkin bisa nol. Nanti Kak Ari buktikan perhitungan. Nah, yang terakhir yang paling mungkin adalah yang di 1. Kita memilih titik yang lebih dekat ke muatan 1, yang muatannya lebih kecil. Nah, di sini kan medan listrik di titik U oleh muatan 1 kan arahnya ke kiri. Sementara oleh muatan 2 arahnya ke kanan. Karena oleh 1 kan dia menjauhi, oleh 2 dia harus menuju ke muatan negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Berarti mengerti ya sejauh ini yang saya sampaikan. Masih agak bingung tapi Oke, yang mana yang bingung? semuanya. Oh, semuanya yang bingung. Bingungnya bagaimana bingungnya tuh? Masih agak bingung soalnya baru pertama kali ini kan belajar. Oh, oke. Oh, jadi ini Nabila masih bingung. Oke, kita Ari coba sebelum kita lanjut coba ke Ari kayak gini. Kasih ini aja sama. Ari tunjukkan eh, Ari tunjukkan ini sama. Pet simulation. Oke. Ya, kalau bingung nggak apa-apa ya, nggak itu nggak masalah karena namanya belajar apalagi ini sesuatu yang baru, yang itu lebih baik lah kalau disampaikan. Nah, kita ke pet simulation dulu kalau gitu.
Oke. Oke. Tampilannya tidak ini ya. Suara saya dengan tampilannya tidak apa delay ya. Enggak. Oke. Kalau oke. Oke. Nah, kita pergi ke ya, kita pergi ke sini ya. Kolom slow. Kolom slow. Kolom slow. Kolom slow. Kolom kolom. Oke. Oke. Nah, jadi eh ya, jadi nah, jadi kalau Nabila lihat ya. Ini kalau jaraknya jauh kan gayanya makin kecil ya. Tapi kalau apa namanya? Jadi force on Q1 by Q2 itu maksudnya gaya yang bekerja pada muatan satu ini dikerjakan oleh muatan dua. Kalau force on Q2 by Q1 itu maksudnya gaya pada muatan dua ini dikerjakan oleh muatan satu. Nilainya sama kan? Pasti harus sama kan? Kan rumusnya tadi apa? Kaki 1 Q2 per R kuadrat. Cuman yang Nabila lihat di sini adalah bahwa makin dekat keduanya, maka makin besar gayanya. Ya kan? Nah, di sini keduanya saling tolak menolak, ya kan? Keduanya keduanya tarik menarik di sini ya. Karena muatan satu minus ya. Minus 2, muatan 2 besarnya 4. Ya. Kalau misalnya saya ubah misalkan ini jadi positif. Nah, sekarang kalau saya ubah jadi positif, maka keduanya saling tolak menolak seperti ini ya. Nah, kalau saya ubah jadi positif, keduanya saling tolak menolak. Kalau saya buat makin jauh, makin kecil. Makin dekat, makin besar ya. Nah, jadi kalau Nabila lihat sekarang sama yang muatan satu ini besarnya dua kolom, yang kedua 4 kolom. Nah, kita lihat di sini apa namanya saling tolak menolak. Tapi kalau saya ubah salah satu muatannya 0, berarti tidak ada gaya listrik ya. Jadi harus punya muatan. Kalau saya ubah muatan satu jadi minus kembali, arahnya kita lihat makin apa? Kalau saya jauhkan makin lemah, saya dekatkan makin kuat tarik menariknya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau untuk kolom slow. Coba ya. Semoga ada simulasi medan listrik ya. Semoga ada simulasi medan listrik. Kalau sekarang ada bayangan nggak? Makin ada bayangan nggak? Gaya listrik tuh. Ya, listrik. Ya, ada bayangan dikit-dikit lah ya. Kalau Dikit-dikit. yang sejenis tarik menarik, yang berbeda jenis tarik menarik, kalau sejenis tolak menolak. Nah, kemudian coba kita lihat animasi yang lain.
Coba kita lihat ya, semoga ada electric force. Tapi tadi yang electric force nggak ada. Nggak ada ya electric force. Electric force. Electric field. Electric field. What is sabar ya Kak Arilian. Mana ya itu? Ya, Kak. Mana ya? Supaya Nabila bisa ada bayangan tentang hmm, oh ya ini ya. Charge and field. Charge and field. Muatan dan medan. Ini ya. Charge. Charge. Jadi bahasa Inggris dari muatan itu adalah charge. Ya, kalau kita terjemahkan lurus, charge itu biasanya biaya ya. Tapi dalam terjemahan fisikanya, charge artinya muatan. Kalau field artinya medan. Jadi kalau electric field artinya medan listrik ya. Electric field. Kalau gaya kan tahu kan gaya. Gaya apa bahasa Inggrisnya? Force. Ya, force. Force. Jadi kalau bahasa Inggris dari gaya itu adalah force. Force. Column force ya. Magnetic force dan yang lain. Direction only. Jadi kalau misalnya saya punya muatan positif ya. Nah, Nabila bisa lihat ya. Muatan positif arah medan listrik Nabila lihat di sini apa? Keluar ya. Mm. Oke. Nah, sekarang bolehnya pakai grid aja. Sekarang saya punya muatan positif ya. Nah, ini arahnya keluar. Kalau muatan negatif berarti masuk. Jadi Nabila bisa lihat ya. Nabila bisa lihat. Oke. Jadi kalau saya punya muatan positif negatif. Nabila lihat di sini misalnya bisa nggak? Kan tadi Nabila lihat ya sekarang. Kan besarnya merah ini kan satu kolom. Kita kan pengen buat seperti soal ada 4 dan ini ya. Di soal apa tadi? Di soal kita kan apa? Di soal kita tadi ini ya. Di soal kita kan tadi di soal kita tadi yang Q1 satu kolom, yang kedua min 4 ya. Oke, sekarang Kak Arya akan simulasi itu. Coba Kak Arya akan simulasi. Nah, misalnya oke, grid. Nah, sekarang Kak Arif punya satu kolom, Kak Arif letakkan di situ. Terus Kak Arif punya apa namanya? Min ini baru min 1 ya. Kan dia 4 min 4 kan. Berarti harus 4 muatan negatif. Oke. Ini 1 2 3 4. Oke. Sekarang Kak Ari akan meletakkan ini sensor ya. Nah, ketika Kak Ari letakkan di kanan, arahnya kemana?
ketika Kak Ari letakkan sensor ini di tengah-tengah atau di sini, artinya sepanjang muatan 1 dan 2, apa yang terjadi? Vektornya mengarah ke arah kanan kan? Sama kayak yang Kak Ari gambarkan di sini ya. Jadi kalau misalkan kita letakkan suatu titik antara muatan 1 dan 2, maka resultan medan listrik di titik antara muatan 1 dan 2 pasti arahnya akan ke sini, ke kanan. Seperti kalau di sini Nabila bisa lihat, dia ke kanan kan di sini. Kayak gini. Bagaimana kalau Kak Ari letakkan di sini? Nah, di sini ternyata tidak nol. Arahnya ke kiri. Makanya tadi Kak Ari bilang, ketika kita pilih di titik yang daerah di wilayah 3, walaupun di sini E1 dan E2 berlawanan, tetapi karena kita memilih titik yang lebih dekat ke Q2, maka di sini medan listriknya tidak nol. Kenapa? Karena muatan Q2 lebih besar muatan Q1. Kalau kita pilih titik yang dekat dengan muatan Q2, maka medan listrik yang dihasilkan muatan Q1 tidak bisa mengimbangi yang Q2. Nah, di sini Nabila lihat E2-nya kan ke kiri, E1-nya ke kanan. Kalau Nabila lihat di sini, kalau saya pilih titik di sepanjang yang daerah yang berada di sebelah kanan muatan yang Q2 ini, yang min 4 ini, arah medannya kan ke kiri, tidak nol kan di sini. Bagaimana kalau saya pilih di sini? Di sini harusnya nol sih, kok jadinya tidak nol ya? Di sini jadinya nol di sini. Nol di sini. Kok bisa? Sekarang jadinya nol. Ya nol karena ini. Karena ini kan tadi. Kenapa bisa nol? Karena apa? E1-nya ke kiri, E2-nya ke kanan. Nah, besarnya E1 itu bisa mengimbangi E2. Karena jarak titik ini ke muatan 1 lebih dekat daripada muatan 2. Sehingga dia bisa mengimbangi gitu ya. Jadi dia bisa, sekarang jadi nol. Kalau kita dekatkan makin besar. Nah, ini sudah nol di sini ya. Nol di sini. Kalau di sini tidak pernah nol ya, tidak pernah nol. Kenapa tidak pernah nol? Kenapa selalu ada? Karena memang tidak akan bisa nol di sini. Kecuali memang dia sudah jauh sekali. Tapi di sini bisa nol. Ini kan ada. Ada geser. Ya, di sini nol jadinya. Gitu ya. Sampai Iya, sini ada bayangan? ada. Nah, jadi kayak gitu mainnya. Mainnya kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Seberapa jauh seberapa jauh titik ini dari muatan 1 supaya medan listriknya bisa nol gitu. Nah, itu yang kita hitung. Nah, misalnya ini adalah X. Berarti yang ini adalah 10 tambah X. Makanya di sini Kak Ari tulis R1X, R2 10 tambah X. Nah, EU kan 0, EU. EU 0, maka EU adalah E2 kurang E1. Sehingga kita tulis ini. E1 sama dengan E2. E1 Nabila ganti dengan kaki 1 per R1 kuadrat. E2 Nabila ganti dengan kaki 2 per R2 kuadrat. Nah, terus K-nya sama, Nabila bisa hilangkan. Terus Q1 Nabila ganti dengan 1, Q2 Nabila ganti dengan 4. Terus R1 Nabila ganti dengan X tapi pangkat 2. R2 Nabila ganti dengan 10 tambah X tapi pangkat 2. Nah, terus sekarang di sini Kak Ari buat yang tanda hijau ini, Kak Ari akarkan kiri dan kanan. Tujuannya adalah Kak Ari ingin menghilangkan pangkat 2 di sini dan di sini. Oke. Nah, jadi ketika Nabila misalnya, di sini kan awalnya tidak ada akar. Kalau Nabila mau melakukan penarikan akar di ruas kiri, maka ruas kanan pun Nabila harus melakukan bentuk yang sama. Jadi ke contoh ini, Kak Ari di kiri, Kak Ari akarkan semua. Jadi semua ini saya akarkan, maka di ruas kanan semua ini pun harus saya akarkan. Jadinya kayak gini. Ini sah ya, sah secara matematika. Maka hasil dari ini adalah 1 per X. Hasil dari ini adalah 2 per X tambah 10. Sampai sini ada yang bingung? Enggak. Oke. Nah, setelah sampai sini, Nabila kali silang. X kali dengan 2, terus X tambah 10 kali dengan 1.
Maka X kali 2 hasilnya ini. X tambah 10 kali 1 hasilnya ini. Nah, terus ini X, ini 2X. Nabila ingin buat di sebelah kiri sini sisa hanya 10. Maka Nabila harus menghilangkan X. Caranya, ruas kiri ini Nabila kurangkan dengan X. Ruas kanan ini Nabila kurangkan dengan X. Sehingga sisanya adalah X sama dengan 10 cm. Berarti di sini supaya medan listrik bisa 0, maka dia harus berada 10 cm di sebelah kiri muatan 1. Atau 20 cm di sebelah kiri muatan 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita hitung juga dia kalau misalkan titik S. Nah, berarti kan kita ambil ini sebagai X dan jarak dari muatan 1 berarti 10 tambah X. Jadi kayak gini ya. Kayak gini. Harus hitung juga di sini. Kayak gini. Sorry. Kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, sekarang ini X berarti yang dari muatan 1 adalah 10 tambah X. Oke ya. Nah, berarti E di S sama dengan 0. Makanya Kak Arif tulis di sini. Oke. E1 kurang E2 sama dengan 0. E1 sama dengan E2. Terus E1 ganti dengan ini. Q1 per R1 kuadrat. E2 ganti dengan ini. Q2 per R2 kuadrat. Terus bentuk ini jadinya kayak gini. Nah, sementara bentuk ini jadinya kayak gini. Ya. Nah, setelah ini Nabila lakukan. Ini akar, ini juga akar. Jadinya kayak gini. Ya. Nah, hasil dari ini adalah ini. Hasil dari ini adalah ini. Oke. Setelah itu X ini kali silang ke 1, jadinya ini. Terus 10 tambah X ini kali silang kedua, jadinya ini. Oke. Oke, sekarang 2 kali 10, 20. 2 kali X, 2X. Terus Nabila ingin menghilangkan 2X di sini. Caranya, sebelah kanan Nabila kurangkan dengan 2. Maka sebelah kiri Nabila juga kurangkan dengan 2 di sini. Maka di sebelah kanan sisa 20, di sebelah kiri sisa min X. Atau X sama dengan min 20. Nah, di sini ada tanda minus Nabila. Kalau tanda minus di sini, artinya bahwa di posisi ini, medan listrik tidak bisa 0. Tidak bisa 0. Kalau ada tanda minus. Berarti di titik sini, medan listrik tidak bisa 0. Artinya, medan listrik menuju ke suatu arah tertentu. Arah yang dimaksud adalah ke arah kiri. Ya, ke arah kiri. Sampai seperti itu ya. Oke? Iya, oke. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya, berarti jawabannya nomor 1 itu jawabannya adalah nomor 1 jawabannya 10 cm ya. 10 cm. Oke ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2. Nah, di nomor 2, di sini kita lihat. Dari gambar di bawah, jika diketahui besar muatan Q1, Q2, di sini Q1 sama dengan 10 mikrokolom. Q2 besarnya adalah 10 mikrokolom, tapi dia muatan negatif. Q3 besarnya 20 mikrokolom. Q4 besarnya 20 mikrokolom, tapi dia negatif juga. Q5 dia belum diketahui muatannya positif atau negatif dan besarnya. Jadi ini muatan positif, ya, ini muatan positif, negatif, kemudian ini positif, ini negatifnya. Selang-seling. Oke, kiranya Kak Ari bisa gambar kayak gini soalnya. Ini ya. Jadi positif, negatif, positif, negatif. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan muatan Q5 supaya gaya kolom yang bekerja di muatan Q3 sama dengan 0. Jadi pertanyaan, kita harus mengetahui besarnya Q5 dan juga tandanya apa, positif atau negatif, supaya gaya kolom yang dialami di muatan Q3 itu 0. Oke, caranya gimana?
Caranya gimana? Caranya gini ya. Nah, di sini eh, muatan ketiga ya. Muatan ketiga ini akan mendapatkan gaya kolom dari muatan satu, muatan dua, muatan 4, dan muatan 5. Itu yang harus Nabila pahami. Nah, sekarang Nabila lihat. Di sini, kenapa arah F1? F1 ini apa F1? F1 ini adalah gaya yang bekerja pada muatan ketiga ini dikerjakan oleh muatan satu. Oke? Nah, di sini kenapa arahnya ke kanan? Karena muatan satu positif, muatan tiga positif. Jadi keduanya akan saling tolak menolak. Artinya muatan satu akan menolak muatan tiga ke kanan. Makanya F1 arahnya ke kanan. Sekarang F2. Kenapa di sini F2 ke kiri? Karena F2 negatif, Q2 negatif, Q3 positif. Artinya keduanya akan saling tarik menarik ya. Jadi di sini muatan 3 akan ditarik muatan 2 ke kiri. Makanya F2-nya ke kiri di sini. Oh. Oke. Nah, terus F4. Kenapa di sini F4 ke kanan? Ya, karena F4 itu negatif, Q4 negatif, Q3 positif. Jadi keduanya akan tarik menarik. Di sini muatan 4 akan menarik muatan 3 ke kanan. Makanya di sini ke Ari tulis arahnya ke kanan ya. Nah, sekarang Q5. Q5 ini dia harus bagaimana? Nah, karena di sini Q5 belum diketahui muatannya positif atau negatif dan juga besarnya, maka kita buat asumsi. Asumsinya itu bisa positif atau negatif. Nah, di sini pertama, Kak Ari buat dua asumsi sini. Pertama, Kak Ari pakai asumsi bahwa muatan Q5 itu adalah positif. Sehingga arah gaya F5 di sini ke kanan. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena ini positif, ini positif. Berarti muatan Q5 akan menolak muatan Q3 ke arah kiri. Makanya di sini arahnya ke kiri F5. Nah, dengan syarat bahwa kalau memang betul Q5 ini positif, maka ketika kita sebentar kita hitung ke bawah, Q5 kita harus dapat positif, tidak boleh negatif. Kalau misalnya kita dapat Q5 negatif, berarti salah ya, salah gitu ya. Kayak gitu. Sekarang kita mulai. Nah, resultan gaya di Q3 kan 0. Kita tulis kayak gini. F total 0. F total itu adalah apa? F1 ke kanan, kurang F2 ke kiri, tambah F4 ke kanan, kurang F5 ke kiri sama dengan 0. Oke. Nah, F1 Nabila ganti dengan ini. F2 Nabila ganti dengan ini. F3 Nabila ganti dengan ini. F4. F5 Nabila ganti dengan ini. Sama dengan 0. Nah, di sini kenapa Kak Ari keluarin kaki 3? Karena di semua kan ini ada kaki 3, kaki 3, kaki 3, kaki 3. Maka Kak Ari bisa buat kayak gini. Oke? Sudah? Nah, setelah Kak Ari buat seperti ini, maka Kak Ari bisa buat seperti ini. Jadi Q1 per ini kurang ini sampai sini sama dengan 0 dibagi kaki 3. Oke? Maka ruas kanan kembali menjadi 0. Nah, sekarang sisa ini. Sekarang Nabila masukkan angka. Q1 tadi 10 per R13. R13 itu maksudnya jarak dari 3 ke 1. Nah, ini kan R, ini R. Berarti jadi 2R. Makanya di sini 2R kuadrat. R23. Di sini R ya, karena ini. Terus R34, R. Karena ini. Terakhir, R35, 2R. Ya, karena ini. Dari sini ke sini R, dari sini ke sini R. Jadinya 2R totalnya. Makanya ini ya. Nah, setelah sampai di sini, Nabila hitung dulu. Ini jadi 4R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, 4R kuadrat. Terus, R kuadratnya Nabila keluarkan lagi kayak gini. Nah, terus, seperti R kuadrat ini Nabila buat seperti tadi yang di sini. Jadi bisa hilang ya. Oke.
Nah, oke. Nah, kenapa dia bisa hilang? Kok bisa hilang, Kak? Ya bisa dong. Ruas kanan Nabila Nabila apa namanya? Sorry. Ruas kanan Nabila kali dengan R kuadrat, ruas kiri Nabila kali dengan R kuadrat. Nah, di sini kan 0 kali R kuadrat kan hasilnya 0. R kuadrat bagi R kuadrat kali 1/R kuadrat hasilnya 1. Satu. Makanya bisa ya. Oke. Oke. Kemudian, nah di sini tinggal Nabila operasikan 10 bagi 4, 2,5. 10, 20, min Q5/4. Nah, operasikan ini. Hasilnya adalah 12,5. Terus, min Q5/4, Nabila pindah ke kanan. Jadinya positif. Hasil akhir adalah ini. Nah, di sini positif ya hasilnya. Berarti asumsinya benar. Benar bahwa Q5 adalah positif. Oke. Itu asumsi satu. Kedua, asumsinya bagaimana kalau Q5 negatif? Nah, kalau Q5 negatif, berarti arah gayanya ke kanan. Karena ini positif, ini negatif. Berarti muatan Q5 akan menarik muatan Q3 ke kanan ya. Nah, makanya di sini ke arah kanan. Nah, berarti asumsinya jadi gini. F total 0. F total sama dengan 0. F total sama dengan F1 kurang F2 tambah F4 tambah F5 sama dengan 0. Nah, Nabila buat kayak gini. Terus keluarkan kaki 3, kaki 3, kaki 3, kaki 3. Keluarkan. Nah, jadinya seperti ini. Terus kaki 3 jadi 0 ya. Seperti tadi. Jadi 0. Terus jadinya sisanya jadinya kayak gini. Oke. Nah, terus substitusi lagi. Substitusi. Substitusinya masih sama. Per 2R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, 2R kuadrat. Oke. Nah, terus R kuadratnya keluarkan lagi. Kayak tadi. Hasilnya sisa ini. Terus 10 bagi 4, 2,5. Kurang 10 tambah 20 tambah Q5/4. Hasilnya adalah ini ya. Nah di sini 12,5 sama dengan min Q5/4. Berarti Q5 dapat min 50. Nah, ini yang dari Kak Ari bilang. Asumsinya salah karena menghasilkan Q5 negatif. Karena Q5 tidak boleh negatif. Harus jadi gini, kalau memang Q5, kalau memang di sini Q5 tandanya negatif, hasil akhirnya di sini tidak boleh negatif, harus positif. Oh, Gitu ya. kebalikannya. Ya, harus positif. Kenapa harus positif? Karena dalam perhitungan ini kita memasukkan besarnya saja, bukan tandanya. Jadi kita misalkan kalau nilainya misalkan Q4 min 30. Berarti kita hanya kasih masuk 30 bukan min 30 ya. Berarti hasilnya harus positif. Jadi Q5 itu tidak boleh negatif, harus positif hasilnya. Nah, karena hasilnya negatif, berarti salah. Begitu ya. Berarti Q5 tidak boleh negatif, tapi harus apa? Positif. Makanya jawabannya adalah, coba kita lihat. Jawabannya adalah, nah ini ya, positif 50 mikron. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sembarang enggak. Nggak ada ya, oke. Sekarang kita pergi ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini tentang listrik dinamis. Nah, yang seperti ini namanya rangkaian listrik ya. Terus yang simbol-simbol ini namanya resistor. Resistor ya. Resistor itu dianggap sebagai hambatan listrik, beban. Nah, di sini kita menyusun resistor seperti ini. Terus pertanyaannya adalah tentukan hambatan pengganti. Hambatan pengganti itu maksudnya dari sekian banyak resistor ini kita bisa ganti dengan satu resistor yang nilainya berapa. Itu maksudnya. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, terus cara kerjanya gimana, Kak? Cara kerjanya. Nah, Kari ajarin dulu materinya ya. Saya ajarin dulu materinya. Oke. Nah, materinya seperti ini. Materi listrik dinamis ya. Jadi listrik dinamis, kita belajar tentang muatan yang bergerak.
Jadi ada rangkaian seri seperti ini. Atau bisa juga digambarkan seperti ini. Ini seri. Kalau paralel seperti ini ya. Kalau hambatan pengganti seri, kalau misalkan ada 3 resistor seperti ini, berarti rumusnya adalah ini. Kalau paralel, rumusnya seperti ini. Oke? Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita dikasih soal kayak gini. Nah, di sini cara selesainya adalah kita coba untuk memasang suatu sumber tegangan di sini. Kan tadi di soal ini tidak ada bagian ini. Bagian ini di soal tidak ada. Nah, kenapa di sini Kak Ari tambahkan? Di sini Kak Ari coba, jadi kita kan ingin mencari hambatan pengganti di A dan B. Jadi kita coba kasih sumber tegangan di sini. Nah, di sini kalau orang menggambarkan seperti ini, berarti yang lebih panjang ini kutub positif, sementara yang lebih pendek ini kutub negatif. Nah, nanti arus listrik akan keluar dari kutub positif ini. Dia akan jalan ke sini. Nah, sampai di sini dia ketemu cabang. Nah, ketemu cabang, maka ada arus yang turun, ada arus yang lanjut ke sini. Jalan. Nah, sampai di sini ketemu cabang. Cuman sayangnya, bagian yang ini tidak ada lagi sambungan ke sini. Berarti, arus yang ke sini akan hilang kan? Arus yang ke sini akan hilang. Nah, maka komponen ini tidak kita perlukan. Berarti ini tidak perlu kita perlukan komponen ini. Makanya ke arus hilang di sini. Berarti arus hanya akan langsung belok ke sini. Nah, di sini juga ada cabang. Cuman sayangnya bagian ini tidak ada persambungan. Sehingga arus akan hilang di sini. Makanya saya X di situ. Nah, berarti saya bisa buat gambarnya ulang kayak gini. Oke. Nah, sekarang bagian yang ini mereka tersusun seri ya, bagian yang ini. Nah, yang ini ya. Ini seri. Nah, jadi ke arah serinya ini ya. Seri. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Hasilnya 12. Nah, jadinya kayak gini ya. Penggantinya 1, 12. Jadi semua ini kita ganti jadi 1, 12. Nah, sekarang rangkaiannya jadi sederhana kayak gini. Karena kita sudah ganti. Nah, sekarang Nabila perhatikan ini. Ini dengan ini. Mereka berdua tersusun secara paralel. Nah, berarti karena paralel, kita pakai rumus yang mana? Yang ini. Ya. 1/RP sama dengan 1/6 tambah 1/12. Kita pakai samakan penyebut dengan 12 ya. Samakan penyebut dengan 12. 12 bagi 6 hasilnya 2. 12 bagi 12 hasilnya 1. Terus 3/12. Maka kita balik. RP sama dengan 12/3 hasilnya 4. Nah, makanya 2 ini saya bisa ganti dengan 1. 4. Nah, sekarang rangkaiannya jadi lebih sederhana lagi. Yaitu yang ini. Nah, 3 ini tersusun secara seri. Maka tinggal Nabila jumlah doang. 2 tambah 4 tambah 2. Hasilnya 8. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Nah, jadi kalau prosesnya kan kayak gini tadi. Nah, kayak gini ya. Jadi dari awalnya seperti ini, awalnya kan kayak gini. Setelah kita hilangkan ini jadinya kayak gini. Setelah kita gabung ini jadinya ini. Setelah kita gabung ini 2 jadinya ini. Dan setelah kita gabung ini 3 jadinya ini. Paham ya? Jadi kayak gitu. Mainnya gitu ya prosesnya. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Nggak ada ya, oke. Sekarang kita, ini hapus dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke nomor nomor 5 ya. Nomor 5. Oke. Nah, nomor 5, ya, kalau yang nomor 5, di sini ada 2 rangkaian listrik ya. Kemudian R1, R2, R3-nya sama. Oke.
sumber tegangannya juga sama, tetapi bentuk rangkaiannya yang beda. Pertanyaannya adalah nilai arus I2 sama dengan berapa kali I1? Oke. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus buat hambatan pengganti ya. Kita harus buat hambatan pengganti dari tiga ini dan tiga ini. Oke ya, kayak gitu. Nah, coba ya kita kerjakan nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 5. Oke, kita kerjakan nomor 5 ya. Nah, pertama di sini kita buat rangkaiannya dulu. Buat rangkaiannya. Oke. Nah, rangkaiannya kan ini. Oke, kemudian di sini keluar I1. Ini I1 ya. R1, R2, R3. Oke, ini R1. Kemudian ini R2 dan ini R3. Oke, terus diketahui bahwa R1 2 2 3 6. Oke. R1 2, R2 3, R3 6. Satuannya jangan lupa ohm. Terus sumber tegangannya 12 volt. V sama dengan 12 volt. Ini ada V di sini. Oke, tugasnya sekarang kita harus melakukan penggabungan dulu. Dimulai dari sini. Oke, R2 dan R3 ini tersusun secara apa Nabila? Paralel. Paralel. Berarti Nabila buat gini. Seper RP sama dengan seper R2 Seperti 3 tambah seper 6. 6. Maka seper RP sama dengan Nabila samakan penyebut dengan 6. 6 bagi 3 2, 6 bagi 6 1. 36. Kemudian seper RP sama dengan 3 Per 6. ya 3 bagi dengan 6, maka RP sama dengan 6 bagi 3 ya. 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Oke ya. Nah, setelah itu setelah Nabila dapat 2 ohm, Nabila pakai ini namanya hukum ohm ya. Hukum ohm. Jadi hukum ohm rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. Oke, maka tinggal Nabila cari I1 sama dengan V per R ya. Sama dengan V-nya adalah 12 dibagi dengan R yang kita baru. Oh iya betul. Sorry. Kita belum bisa ya. Kita harus tadi RP-nya 2 ya. Nah, sekarang ini kan hasilnya 2. Sekarang Nabila gabung dengan R1. Maka R totalnya, maka RS sama dengan P tambah R1. Kayak gini kan. Nah, maka RP-nya tadi 2 tambah satunya, R1-nya adalah 2, hasilnya adalah 4 ohm. Nah, jadi kayak gini ya. Maka I1-nya adalah V per R-nya adalah 4 ya. Hasilnya adalah 3 ampere. Oke. Nah, sekarang Nabila ke rangkaian kedua. Nah, rangkaian kedua kan tadi kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Terus
Nah, ini kan ada V di sini ya. Terus di sini apa? R2, R1, R3. R2, sorry. R2, R1, R3. Ini kan ada I2. Nah, tugasnya Nabila sekarang tinggal apa? Tinggal cari pengganti ketiga ini. Cari pengganti ketiga ini. Cari pengganti ketiga ini. Oke ya. Nah, maka penggantinya adalah seper RP sama dengan seper 2 tambah seper 3 tambah seper 6. Nah, bila samakan penyebut pakai 6. Oke. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. Ini seper RP. Maka RP sama dengan apa? 6 dibagi 6 ya. Ya kan? Maka hasilnya adalah sama dengan 1 ohm. Terakhir tinggal cari. Maka I2 sama dengan apa? V per R. Sama dengan V-nya tadi 12 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 12 ampere. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah I2 sama dengan berapa kali I1? Nah, oke. Oke ya. Nah, sekarang I2 sama dengan 12 ampere. I1 adalah 3 ampere. Berarti I2 sama dengan 4 kali 3. Nah, ampere kan di sini. Nah, 3 ampere kan I1. Berarti I2 adalah 4 kali I1. Oke ya. Paham? Paham. Nah, jadi ini masih tergolong mudah ya. Soal-soal kayak gini. Berarti di sini jawabannya 4 ya. Oh, tadi sudah ya. Nomor 1 tadi. Oke. Ini tadi berapa ya? 8 ya jawabannya. 8. Oh, nomor 4 Kak Adi belum kerja lagi, sorry. Kita sudah skip nomor 4. Gak apa-apa ya, kita coba kerja nomor 4. Tadi kita langsung lompat ke nomor 5. Ya, nomor 4 ada ya. Oke, nah nomor 4 kita lihat ya. Di sini kita punya rangkaian seperti Oke, nomor 4. Nah, kita punya rangkaian. Coba. Oke, jadi dia ada satu di sini, jalan. Oke. Di sini dia, oh ya, oh ada, oh ya satu. Ini salah ya. Ini ada. Oke. Oke. Di sini ada kayak gini. Oke. Di sini tarik panjang. Oke. Di sini apa lagi? P-nya 12, R1, R1, R2, R3. R1 4, R2 6, R3 3 ya. Kita pelan-pelan. Pertama di sini 12 volt, terus 4 6 4 6 3. Ini 4 6 3.
Ohm, ohm, ohm. Oke, pertanyaannya adalah tentukan arus yang mengalir pada R1 ya. Buat arus I Ya. Arus yang mengalir pada R1 R1. Ya, arus yang mengalir pada R1. Arus yang mengalir pada R1 berapa? Oke ya. Nah, ini mudah. Yang susah tuh kalau yang bukan susah, yang agak cukup berpikir tuh kalau cari arus yang mengalir pada R2 dan R3 ya. Nanti kita coba ada kayak apa namanya? Kita bilang oke, kita hitung ya. Nah, ini mudah ya. Ini mudah. Kalau arus pada R1 mah mudah. Nah, jadi kayak gini ya. Misalnya kita buat gini, ini kan ada arus ya. Ini I. Nah, arus yang masuk ke sini, arus yang masuk pada ini kita sebut misalkan I, terus di sini akan ada pecah arus di sini dan ke sini. Nah, arus yang masuk ke sini kita sebut I2, arus yang masuk ke sini kita sebut I3. Nah, gini ya. Nah, ini arus utama I. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari rangkaian pengganti ini. Rangkaian pengganti kan pertama apa? Seper RP sama dengan seper berapa? Seper 3 tambah seper 6 ya. Maka seper RP sama dengan apa? 6 bagi 3, 2, 6 bagi 6, 1. Seper RP sama dengan 3 per 6, maka RP sama dengan 2 ohm. 6/3. Oke, nah, 6 per 3 ya, 2 ohm. Nah, selanjutnya RS sama dengan 4 tambah 2 ya, sama dengan 6 ohm. Nah, sekarang Nabila cari I. I sama dengan V per R. Sama dengan V-nya adalah 12 ya. 12 volt dibagi dengan 6, hasilnya adalah 2 ampere ya. 2 ampere. Nah, sekarang Nabila sudah tahu nih arus yang masuk ke 4 I1 yaitu 2 ampere. Kita jawab dulu. Nah, arus yang masuk ke R1 yaitu yang ini yaitu 2 ampere. Kita jawab 2 ampere. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan arus yang masuk ke R2 dan R3? Oke, cara hitungnya gimana? Caranya gitu. Kak, mau tanya. Ya. Yang di soal itu tadi ada 3 Tiga angka angka penting penting. itu apa? 3 angka penting itu maksudnya kalau misalkan hasilnya adalah desimal, misalkan 2, sekian 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 panjang, berarti kita hanya boleh memilih 3 angka penting. 3 angka Oh, penting berarti 3 angka ya. 3 angka bukan 0 ya. 3 angka bukan 0. Gitu ya. Tapi kan ternyata hasilnya kan bulat ya. Jadi ini nggak perlu diperhatikan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kalau misalnya bagaimana kalau orang tanya bagaimana arus yang masuk ke I2 dan I3? Nah, cara hitungnya gimana tuh? Caranya gini Nabila. Pertama Nabila tulis dulu bahwa I sama dengan I2 tambah I3. Jadi arus yang datang dari I sini dari utama I, dia harus sama dengan I2 ditambah I3. Sama seperti keran air ya. Jadi Nabila bayangkan ini seperti keran air. Kalau di sini air yang datang 10 liter, maka arus air yang masuk ke sini dan ke sini jumlahnya kalau dijumlahkan nilainya harus tetap 10. Bisa 2 atau 8, 6 atau 4 atau yang lain. 3 atau 7 terserah. Intinya totalnya harus tetap sama dengan yang utama, yaitu dari 10 ya. Analoginya gitu. Oke, selanjutnya yang Nabila lakukan adalah Nabila tulis itu adalah I2 Nabila tulis sebagai apa namanya V2 kali R2. Oh sorry. I2 itu Nabila tulis sebagai V2 per R2 sabar ya. Ini harus utama I3. Kita cari I2. Oh iya. Ini yang harus kita ubah ya. Oke, jadi kan kita punya hubungan bahwa kita punya hubungan bahwa jadi di sini kan ada namanya
Titik ini dan titik ini namanya V3, titik ini dan titik ini namanya V2 ya. Sementara titik ini dan titik ini namanya V1. Oke, jadi di sini kita punya hubungan bahwa V2 itu sama dengan V3. Kenapa sama? Karena ini titik. Ini kan titik kiri, ini titik kanan. Nah, titik kiri ini berhubungan dengan titik kiri di V3. Terus titik yang di kanan ini berhubungan dengan titik yang di kanan dari V3. Sehingga pasti sama ya. V2, V3-nya sama. Nah, karena V2, V3 sama, V2 itu adalah I2R2, V3 adalah I3R3. Nah, misalnya Nabila ingin mencari I2. Berarti Nabila harus tulis I3 sebagai I2 R2 per R3. Nah, di sini I2 tambah I2 kali R2 per R3. Maka selanjutnya Nabila bisa tulis I sama dengan I2 kali 1 tambah R2 per R3. Ya. Maka I sama dengan I2 kali R3 tambah R2 per R3. Maka I2 sama dengan R3 per R2 tambah R3 kali dengan I. Nah, R3 tadi berapa? R3. R3 itu maksudnya yang mana? Yang ini, R3. Ini R2. Ya. Ya. Jadi Kari tulis aja. Jadi ini R2, ini R3. Berarti ini R1. Nah, R3 adalah 6 ya. Berarti di sini kita punya 6 per 6 tambah 3 kali 2. Maka sama dengan 6 per 9 kali 2 sama dengan 6 per 9 adalah 2 per 3 ya. Atau sama dengan 4 per 3. Satuannya adalah ampere. Nah, bagaimana dengan I3? Kalau Nabila cari I3 kan berarti I3 sama dengan I2, I kurang I2. Maka sama dengan 2 kurang 4 per 3. Sama dengan berapa nih? 2 per 3 ya. 2, 3. Ampere. Paham kan ini? Paham. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau misalnya ditanya berapa arus yang mengalir ke I2 dan I3. Oke ya. Nah, ini sudah ke soal. Sekarang kita coba ke tadi kita di mana? Di sini ya. Oke, sekarang bagaimana dengan soal nomor 6? Pertanyaannya adalah daya listrik. Nah, soalnya sama seperti nomor 5, bentuknya kayak gini ya. Tapi di sini pertanyaannya adalah tentukan besarnya daya listrik pada R2 ini. Berarti kita harus mencari apa? Kita harus mencari I1 ini ya. Kita harus mencari I1. Oke, kita langsung saja. Mana ya tadi? Ini. Berarti kita copy ini ya. Kita copy bentuk yang ini. Bentuk yang ini harus kita copy. Salin. Oke, kita copy. Oke, kita copy ya. Nomor 6. Nomor 6. Soalnya ini. R1, R2, R3. R1, R2, R3. Tapi di sini adalah I. Terus di sini adalah I1. Di sini adalah I2. Sesuai dengan soal ya. Ya, I1 di atas, I2 di bawah. Terus arus yang keluar di sini tetap I ya. Oke. Nah, soal seperti ini caranya gimana? Oke, tadi tadi apa? 12, 2, 3, 6. Ini kan 2 ohm, 3 ohm, ini 6 ohm. 6 ohm ya. Ini 12 volt. Oke.
Nah, ini kita kan ingin mencari daya pada R2 ya. Nah, caranya gimana? Pertama, prosesnya sama Nabila. Nabila harus hitung dulu arusnya. Tadi kan kita udah hitungnya arusnya. Mana tadi arusnya? Arusnya tadi di mana? Ah, ini ya. Oke. Nah, ini ya. Tadi kan Nabila udah hitung ya arusnya kan. Kita udah dapat ya arusnya, yaitu kita copy saja. Saja. Paste. Oke, kita copy saja. Oke. Nah, sekarang sudah kita copy. Selanjutnya, kita sudah tahu nih yang kita maksud di sini I ya. Nah, I-nya adalah 3 ampere. Ini 3 ampere ini. Sorry. Ini 3 ampere ya. I-nya 3 ampere sekarang. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita harus mencari arus yang masuk ke sini. Berapa? Nah, caranya tadi ke arus sudah turunkan ya. Kalau kita mencari arus I1, berarti I1 sama dengan I1. Kalau kita cari I1 berarti rumusnya adalah R3 per R2 tambah R3 ya. R3 per R2 tambah R3 kali I. Maka R3 adalah 6 per 3 tambah 6 kali I-nya adalah 3. Maka hasilnya adalah 6 per 9 kali 3. Jawabannya adalah 2 ampere. 2 ya ini? Ya 2 ya. 18 bagi 9 ya. Ya. Oke, setelah Nabila dapat arusnya, maka daya pada R2 adalah, maka kita sebut P2 ya. Karena R2 sama dengan I2 kuadrat kali R2. Oke. Nah, sama dengan maksudnya I1 di sini. Berarti kita sebut saja P pada R2 gini ya, sama dengan I1 kuadrat kali R2 ya, sama dengan 2 kuadrat kali R-nya adalah 3 ya. Hasilnya adalah 4 kali 3, 12. Satuannya adalah watt. Jadinya kayak gini ya. Jadinya kayak Oh gini. iya. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 7. Nomor 7 juga sama, soalnya masih sama, tapi pertanyaannya tentukan perbandingan tegangan antara R1 dan R3, perbandingan tegangan. Gimana tuh caranya? Soalnya makin ke sini makin ini ya. Tapi nggak mudah, tapi nggak susah. Kita coba elaborasi maksud soalnya gimana? Sama, karena soalnya masih sama, Kak Ari tinggal copy saja. Oke. Oke. Oke, tadi kan kita sudah dapat kita sudah dapat, terus I1 sudah dapat ya. Oke, coba Kak Ari copy lagi. Oke, saya copy lagi. Oke ya. Ya, kira-kira ya kayak gini loh ya. Nah, kita sudah dapat I1 ya. Nah, kalau kita cari I2, kita bisa pakai rumusan I2 adalah I kurang
I1 sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1 ampere. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah kita ingin mencari perbandingan tegangan di R1 ini dan ini dan R berapa tadi? R3. Berarti kita ingin mencari tegangan di titik sini dan titik sini, dan kemudian titik sini dan titik sini. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Caranya adalah pertama, jadi gini. Cara kerjanya gini. Nah, pertama yang harus Nabila lakukan adalah Nabila harus gabungkan. Nabila harus gabungkan ini dua, ya. Kenapa? Karena tegangan di sini, tegangan V2 dan V3 itu sama dengan tegangan pengganti di sini. Jadi kalau misalkan Nabila ganti di sini dengan satu rangkaian pengganti, nah tegangan di situ sama dengan masing-masing tegangan sini dan tegangan sini. Karena mereka masih satu kaki yang sama gitu ya. Nah, jadi Nabila bisa hapus ini ya. Itu Nabila ganti dengan satu tegangan pengganti. Oke, jadi Nabila bisa ganti dengan lainnya. Nah, ini R pengganti. Nah, sekarang R pengganti berapa nilainya? Yaitu yang ini. Sudah dihitung. 2 ohm ya. Sama dengan 2 ohm juga. Nah, sekarang tinggal Nabila cari pengganti di sini. Titik ini nanti. Jadi, misalnya kita kasih nama aja. Ini titik A. Ini titik B. Ya. Nah, ini titik B. Terus dengan di sini ya. Titik C. Nah, titik C di sini. Nah, jadi sekarang tugas Nabila adalah mencari perbandingan apa? Tugasnya kan ini, tentukan PAB per PBC. Ini berapa? Oke. Nah, yang harus Nabila perhatikan bahwa arus yang masuk ke R1 dan arus yang masuk ke RP itu sama ya. Jadi arus yang masuk ke sini dan ke sini itu sama karena keduanya itu adalah seri ya. Jadi ini dan ini seri, maka arus dari sini yaitu I yang masuk ke R1 adalah I dan yang masuk ke RP juga I. Jadi arusnya sama karena seri gitu ya. Jadi maka Nabila bisa tuliskan bahwa arus yang masuk pada R1 1/1. arus yang masuk pada R1 adalah I, terus arus yang masuk pada RP juga sama dengan I ya. Ya, sama dengan I. Yang tadi nilainya sudah kita cari kan. Oke. Nah, sekarang berarti Nabila bisa tuliskan bahwa IR1 sama dengan IRP. Sini gitu ya. Nah, IR1 itu Nabila ganti dengan VR1 dikali apa? I1. Nah, I yang ini ya. Sama dengan sorry. IR1 itu ganti dengan VR1 per R1 sama dengan VRP per RP. Karena kita ingin mencari VR1 per VAB per VBC kan, itu sama dengan VR1 ya per PRP. Sama dengan apa? Sama dengan R1 per RP ya. Nah, kayak gini. Oke, maka sama dengan R1-nya adalah 2 per 2 ya. Berarti sama dengan 1/1. Itu.
Hanya gitu doang. Kemudian soal berikutnya, jadi ini tadi ini 1:1 ya. 1:1, 1:1. Tadi yang daya berapa ya? Daya tadi berapa watt tadi? 12 watt. Mana tadi soalnya ya? Ini 12 watt. Kemudian oke. Berikutnya soal nomor 8 ya. Pertanyaannya apa nih? Tentukan Beda potensial. beda potensial di R4 ya. Tentukan beda potensial di R4. Jadi kalau kita lihat di sini agak kompleks ya. Nah, jadi soal seperti ini kita harus gambar ininya dulu. Nah, ini yang kayak gini. Berarti harusnya akan. Nah, di sini ada. Oh iya, iya. Hmm. Jadi Nabila perhatikan yang ini dua dulu ya. Jadi ini dua, mereka dua itu tersusun secara seri ya. Jadi kalau ini saya serikan, terus saya punya titik di sini, titik di sini. Maka berarti saya perlu diparalelkan ya. Oke, hasilnya itu saya perlu untuk ya ya. Ya ya ya. Oke. Jadi tugasnya cukup berat ya ini. Besarnya beda potensial di R4. Mana R4? Oke, kita coba ya. Nomor 8. Nomor 8 ya. Nomor 8. Oke. Oke, jadi pertama kita akan menggambar rangkaiannya dulu. Kira-kira seperti ini ya. Terus ke sini. Oke. Terus oke, soalnya kayak gini ya. Ini ada arus dari sini ya. 3 volt. 3 volt, kemudian 1 ohm, 1 ohm, kemudian 1 ohm, 1 ohm,
R4 juga 1 ohm, R5 2 ohm, 2 ohm. R6 sama dengan 2 ohm. 2 ohm di R6. Oke, nah sekarang apa yang harus Nabila lakukan? Nah, yang harus Nabila lakukan adalah pertama, kan kita harus mencari arus ini kan. Arus I-nya berapa di sini? Arus utamanya Nabila harus cari dulu. Nah, yang harus Nabila perhatikan adalah Nabila lakukan ini. Ini seri ya. R2 dan R3 seri. Terus setelah Nabila lakukan itu, coba kita cek ya. R2 dan R3 tersusun seri. Maka rangkaian penggantinya adalah R2 tambah R3 sama dengan 1 tambah 1, hasilnya 2 ohm. Nah, setelah itu, Nabila perhatikan lagi adalah yang ini. Jadi kaki dari ini berhubungan dengan kaki ini. Berarti mereka berdua tersusun secara paralel ya. Paralel. Oke. Oke, paralel. Oke, berarti maka kita punya apa namanya? Pengganti R2 dan R3 paralel dengan R5. Sehingga 1/Rp sama dengan 1/5, 1/2 tambah 1/2. Maka Rp sama dengan berapa? 1 ya, langsung saja nih. Nah, oke, setelah kita sudah gabung ini bertiga. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau saya sudah gabung ini bertiga, berarti gabungan ini bertiga dengan R4 itu tersusun secara apa? Seri. Seri, bagus. Seri ya. Jadi pengganti R2, R3, dan R5 tersusun seri dengan R4 ya. Sehingga kita dapatkan RS sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ohm. Oke, nah setelah saya dapatkan itu, saya lihat lagi. Saya lihat lagi apa? Di sini kan berarti saya bisa ganti dengan 1 di sini dan ini. Berarti saya punya ini dan ini. Yang gabungan ini semua tersusun secara apa? Paralel, betul ya. Nah, terus saya tulis pengganti R2, R3, R5, dan R4 tersusun paralel dengan R6 ya. Dengan R6. Sehingga saya punya 1/Rp sama dengan 1/2 tambah 1/2. Wah, berarti jawabannya Rp sama dengan 1 ohm. Terakhir bahwa pengganti R2, R3, R5, R4, dan R6 ya, tersusun apa? Seri dengan R1 ya. Maka kita dapatkan 1 tambah 1 ya. Jawabannya berapa? 2. Iya. Maka R sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 ohm. Oke, sekarang kita cari arus. Arus ya. I sama dengan V per R. Sama dengan 2 per V-nya berapa ya? 3/2 berarti.
3/2 sama dengan 1,5 ampere. Oke. Sekarang kita sudah dapat I-nya. Di sini tugas berat lagi. Tugas beratnya apa? Kita kan ingin mencari tegangan di R4. Kita kan ingin mencari tegangan di sini. Berarti kita harus tahu arus yang masuk ke sini berapa. Nah itu ya, arus yang masuk ke sini berapa. Nah, pertama kita lihat di sini kan akan ada arus yang masuk ke sini, akan ada arus yang ke sini, akan ada arus yang masuk ke sini. Dulu. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah di sini kan arus terpecah jadi 3. Berarti nanti di sini 1/3. Ya, nanti arus ini 2 sama dengan arus yang masuk ke sini ya. Oh, ini kita bergerak lebih jauh. Oke. Ya, nanti arusnya terpecah nih. Jadi arusnya tuh terpecah jadi hmm, sama. Oke. Nah, di sini kita perlu mencari ini ya. Misalnya kita ini I1, ini I2, ini 3. Jadi kita cari dulu jadi kayak gini. Nah, di sini I sama dengan oke. Jawabannya hanya ada dalam bentuk 6, 5, 4, 3. Ya. Berarti ini kita perlu kan kita punya I1, sorry, I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ya. Oke, berarti sekarang kita harus menentukan nih arus yang masuk pada oh, enggak. Gini aja ya. Jadi kita gabungkan ini 3 dulu ya. Jadi supaya jadi satu arus. Karena nanti arus itu juga yang masuk ke sini kan. Tadi hasil gabungan R2, R3 dengan R5 berapa? Adalah 2.
adalah R berapa? R2, R3 ini ya. Satu kan. Berarti oke, oke. Berarti kita kan jadi kayak gini. Maksudnya KR itu kayak gini. Kita buat dulu kayak gini aja. Area ada ide. Jadi kita buat dulu kayak gini ya. Jadi kita buat saja. Salah ya. Jadi kita buat saja. Ini hapus dulu. Ini juga hapus. Nah, kita cari. Ini kan ada penggantinya kan. Ya. Nah, kita buat kayak gini aja. Ya, ya. Kita buat pengganti ini ya. Tadi pengganti ini berapa ya? Pengganti ini semua. R2, R5, R3, R4. R3. Dua. 2 ya. 2 ohm ya. Oh, ya. Oke. Nah, ya ini pas ya. Kebetulan 2 ohm. Ya, karena di sini 2 ohm. Di sini kan R pengganti kan di sini 2 ohm ya. Nah, ini anggaplah ini I2 di sini. Nah, di sini karena dia sama R, jadi karena ini sama dengan ini, berarti arus yang masuk ke sini dan sini harus sama. Berarti sama-sama 0,5. Berarti I1 sama dengan 0,5. Sorry. Bukan dong. Karena kan tadi I sama dengan 1,5 ya. Maka I1 harus sama I2 ya. Sama dengan I dibagi 2. Karena karena di sini sama besar ya. Oke. Maka, setengah dari 1,5 maksudnya. Sama dengan 0,75 ampere. Oke. Maka P sama dengan space sama dengan apa namanya, I kali P di berapa tadi? P di 4 ya. P di R4 ya. P sama dengan VP di sini adalah IP dikali RP sama dengan arusnya adalah 0,75 kali 2. Hasilnya adalah kita punya 1,5 volt ya. Oke, tapi belum selesai. 1,5 volt. Nah, oh iya nanti mana dia lebih kecil. Oke. Oh. Oke. Terus nanti kan jadi 1,5 volt itu adalah tegangan dari gabungan ini semua. Nah, terus nanti kan ini gabungan ini dan dengan ini kan tersusun secara seri ya. Oke. Tadi gabungan R2, R3, R5 berapa ya? R2, R3. 1 ya. Nah, jadi nanti kita masih punya gini lagi. Jadi nanti kan ada gabungan. Kan ada kayak gini. Nah, ini nih yang 1 ohm.
R4 sama dengan 1 ohm. Terus yang ini adalah R pengganti adalah gabungan dari ini ya, R2, R5, dan R3. Yaitu adalah jadi ini satu ohm. Terus arus yang mengalir masuk di sini, tegangan di sini, tegangan gabungan itu adalah 1,5 ya. Jadi apa namanya, P, P gabungan ya, P gabungan sama dengan V4 tambah PP sama dengan, jadi ini kita sudah dapatkan tadi 1,5 volt ya barusan. P gabungannya, P gabungan 1,5. Terus kan kita tahu bahwa I1 sama dengan I1 lagi I4 sama dengan I yang masuk di rangkaian pengganti. Berarti di sini V4 per R4 sama dengan V pengganti per R pengganti. Nah, maka kita bisa tulis V4 tambah R pengganti per R4 kali V4. Maka 1,5 sama dengan V4 kali 1 tambah RP per R4. Maka 1,5 sama dengan V4 kali R4 tambah RP per R4. Maka V4 sama dengan R4 per RP tambah R4 kali dengan 1,5. Maka V4 sama dengan R4 1 tambah per 2 kali 1,5. Hasilnya adalah 0,75 volt. Nah, harusnya ini ya, tapi jawabannya nggak ada. Harusnya ini, cara hitungnya kayak Itu gini. itu VG kok 1,5, bukan VP tau itu. Nah, jadi gini. Nah, tadi kan dari ulang ya. Nah, tadi kan pertama kita gabungkan ini dulu kan. Nah, kita sudah dapat. Oke. Nah, kan kayak gini kan I2-nya. Kita dapat I2-nya, terus di sini kita dapat tegangan di sini kan. Tegangan yang ini maksudnya. Kita dapat tegangan ini. Tegangan untuk ini ya. Tegangan ini. Nah, sekarang ini nih apa yang ini? Nah, ini nih adalah gabungan daripada ini semua. Yang dua itu adalah gabungan dari ini semua. Nah, di mana ini semua ini adalah apa? Ini semuanya adalah gabungan dari gabungan ini yang diserikan dengan ini. Oke. Makanya tadi ke Ari suruh hitung ini arusnya berapa. Terus dapat tegangannya berapa. Nah, jadi tegangan gabungan antara ini semua, yaitu R4 dengan gabungan R2, R3, R5, itu adalah 1,5 volt. Nah, berarti kalau saya mau mencari tegangan di R4, berarti saya lakukan kayak gini, yaitu V gabungan ini adalah V4 tambah VP ini. Oke ya. Nah, terus VP, terus kita punya hubungan apa? Arus yang masuk ke sini dan arus yang masuk ke sini itu besarnya sama. Jadi saya buat kayak gini. Maka VP ini saya ganti dengan VP sama dengan V4 kali RP dibagi dengan R4. Nah, kayak gini. Nah, oke. Terus saya lakukan operasi di sini ya. Sampai terakhir saya temukan rumusnya ini. Terus tinggal diganti. Tapi sayangnya di soal jawabannya nggak ada. Saya juga mengerti kenapa jawabannya malah besar sekali ya jawabannya. Itu ya. Malah jawabannya lebih besar dari tegangan sumber. Nah, ini nggak mungkin ya. Jawaban ini nggak mungkin semua nih. Tidak mungkin tegangan yang di dalam sini lebih besar dari tegangan sumber. Dia harus lebih kecil ya. Jadi tegangan di dalam sini harus lebih kecil dari tegangan sumber. Tidak boleh lebih besar. Oke ya. Nah, karena hari ini kita sampai di sini ya. Ya. Oke. Oh ya, sebelum selesai apa namanya? Ini ya, apa namanya? Dokumentasi. Oke. Kita lihat ke kamera 3 2 1.
Oke, ya, terima kasih ya, Ya, makasih Kak. sama-sama.